Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik ibu-ibu, azanullah yakum, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kajian kita yang berapa bulan lalu ya. Mohon maaf ya, dari berapa bulan lalu itu ya, karena satu dan lain hal. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ya bisa lanjut lagi insyaallah. Yaitu kajian masih terkait tentang fikih rumah tangga. Ya, terkait fikih rumah tangga. Saya juga lupa pembahasan sebelumnya itu sampai mana ya, karena saking sudah lamanya. Tapi nggak masalah, yang namanya permasalahan rumah tangga, kitabun nikah atau fikih munakahat itu berkutat di situ-situ aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kemahroman dengan susuan. Ya, dengan sebab susu. Enggak, dengan sebab kesusuan itu kok nggak salah belum perinciannya. Ya. Taib. Qala wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan sara radi'u waladaha bi syartain. Ahaduhuma ayyakuna lahu dunal haulain wa tsani an turdiahu khamsam rada'atin mutafarriqat. Perhatikan di sini. Apabila seorang wanita menyusui seorang anak ya dengan air susunya, ASI-nya, maka dia menjadi ibu untuk si anak dengan dua syarat. Dengan dua syarat, yang pertama ayyakuna lahu dunal haulain. Yang pertama, anak tersebut usianya belum mencapai usia 2 tahun. Yang kedua, anturdiahu khamsa rada'atin mutafarriqat. Yang kedua, ibu susuan menyusui si anak dengan 5 kali susuan yang berbeda. Ya, dengan 5 kali susuan yang berbeda. Perhatikan di sini. Ya, yang pertama tadi apa? Anaknya usianya belum sampai 2 tahun. Di Saudi Arabia beberapa waktu lalu belum ada permit atau izin bagi wanita untuk nyupir mengendari mobil sendiri, nggak boleh. Baru kemudian sekarang ini baru ada fatwa boleh. Maka sekarang banyak perempuan mobil yang mengendarai wanita. Dulu di Saudi tidak ada. Berarti dulu ketika wanita hendak bepergian dengan driver atau supirnya. Nah, supirnya bukan mahramnya. Nah, ada sebagian ulama, semisal Abdul Wahab Al-Usawi, ulama Yaman, itu mengatakan orang dewasa boleh menyusu dengan tentunya dengan dot atau gelas ya dari ibu susuan yang bisa memahramkan. Namun ini fatwa ini lemah. Fatwa ini lemah. Jadi sopir misalnya seorang wanita, dia punya saudari. Saudarinya sedang menyusui. Sopirnya diminumin ASI dari saudarinya. 5 gelas jadi mahram. Berarti si wanita ini adalah bibi susuan dari sopir tadi. Ya, bibi susuan dari sopir tadi. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat ya ialah bahwa anak yang disusui itu usianya mesti di bawah 2 tahun. Ya, di bawah 2 tahun. Jadi kalau di atas 2 tahun sudah tidak bisa menjadikan mahram. Ya. Nah, mahram ini dengan sebab susuan berdasarkan nas Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ya, dan ibu-ibu kalian maupun saudari-saudari dari susuan kalian, maka itu menjadikan mahram. Nggak boleh nikah.
Dahulu di masa Nabi SAW ada seorang yang menikah dengan saudari susuannya. Ini karena nggak tahu. Ketika Nabi SAW mengunjung, itu diceritakan, dibawakan kisah ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Yaitu Nabi SAW mengatakan kepada seorang pria, yang pria ini menikah dengan wanita, kemudian pria ini dikunjungi oleh ibu susuannya. Kata ibu susuannya, mana istri kamu? Coba sini kenalin ke saya. Dikenalinlah, dipanggillah istrinya. Kata ibu susuan suaminya, laki-laki ini, loh ini kan istri kamu ini. Iya, dia ini dulu kecil juga nyusu sama saya. Berarti dipisah. Ya, fasakh. Difasakh. Tapi anaknya sah mansub dinisbatkan kepada bapaknya. Dan semua hubungan badan yang terjadi ketika itu tidak digolongkan sebagai zina. Ya, dia tidak tahu. Taib. Jadi susuan menyebabkan mahram. Dan mahram susuan itu bukan cuma ibu susuan. Misal saya punya ibu susuan, dan memang betul saya punya ibu susuan. Berarti ibu susuan saya mahram saya, putri-putrinya juga mahram saya, adik perempuan dia juga mahram saya, bibi susuan. Kalau ibu susuan saya punya ibu, nenek susuan. Ya, nenek susuan. Ibu susuan saya punya putri, itu saudari. Ibu susuan saya punya kakak adik perempuan, itu ibu susuan semua. Taib, apa namanya? Bibi susuan. Nah, faqad dallatil ayatu ala subutil hurmati birada bainahu wa bainal murdi'ati warradi' wa bainahu wa baina banatiha li'annaha sarat ummuhu wasirna akhawatin lahu. Nah, ayat Al-Qur'an ini menunjukkan berlakunya kemahraman karena sebab susuan antara anak yang menyusui dan ibu yang menyusui. Juga antara putri-putri ibu susuan. Ya, karena ibu susuan sudah menjadi ibu dia. Namun perbedaannya dengan ibu biologis di sini tidak ada saling mewarisi. Ya, tidak ada saling mewarisi. Wasirna akhwatin lahu. Dan saudari-saudari susuannya, putri dari ibu susuan, itu jadi saudari dia. Tapi bedanya lagi apa? Tidak bisa menjadi wali. Begitu. Ibu susuan saya punya putri. Ibu susuan saya punya putri. Saya menyusu ke ibu susuan saya. Ibu susuan saya suaminya meninggal, anak laki-lakinya nggak ada, putrinya mau menikah. Apakah saya sebagai mahramnya boleh menjadi wali? Nggak boleh. Ya, nggak boleh saya jadi wali. Perhatikan di sini. Ini tercegah dari perwalian dan waris. Ya, hanya biologis saja. Ya, wa idza kana radi unsa. Nah, sekarang kalau yang anak susuannya itu adalah anak perempuan, sara abnauha ikhwatan laha. Maka putra-putra dari ibu susuan berarti saudara dari si anak perempuan yang menyusu kepada ibunya, fahurrimat alaihim. Maka diharamkan kepada mereka. Ya, wadalla ala istiratil haulain. Perhatikan tadi syaratnya itu dua. Si anak yang menyusui usianya mesti di bawah 2 tahun. Makanya ini lemah pendapat yang bolehnya menjadi mahram dengan sebab susuan walaupun di atas 2 tahun. Nah, ini menyelisihi pendapat banyak ulama. Ya. Nah, ayat Al-Qur'an menerangkan di surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, wal walidat, dan ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang menyusui, yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anaknya haulain kamilain, 2 tahun penuh. Makanya ibu-ibu kalau punya cucu, punya putri, ya, itu disampaikan ke putrinya kalau menyusui, punya mantu, susuin 2 tahun full. Ya, 2 tahun full. Jangan 6 bulan habis itu susu formula. Yang susu formula itu korban iklan kita. Susu formula itu susu sapi, kemudian bisa jadi susu bubuk bertahan berbulan-bulan. Itu berarti mengalami proses kimia yang luar biasa. Terus dimasukin ke perut anak-anak. Gimana coba? Ya, coba lihat masa zaman dulu ibu-ibu nih. Ini ibu-ibu kan Masya Allah senior-senior semua ini. Nah, ibu-ibu senior-senior semua. Ya, dulu nyusuin sama ibunya ASI semua kan? Nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Bahkan dulu belum ada apa tuh namanya yang sekarang tuh anak baru lahir disuntik apa tuh namanya?
vaksinnya atau apa tuh, belum ada begitu-gituan, sehat-sehat aja. Paling mentok-mentok selain ASI apa? Air tajin, ya kan? Baik-baik aja. Nah sekarang kita korban iklan. Anak bayi diminumin susu formula. Ya akhirnya anak-anak ya udah pada bengek, ya. Udah nggak kuat. Kenapa? Karena bukan asupan dia. Asupan dia yang utama dan pertama adalah ASI. ASI itu, ya ASI. Nah ini selama 2 tahun. Nah makanya juga pentingnya menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya, jadi anaknya 2 tahun baru dia isi lagi. Isi lagi. Ya, kenapa demikian? Karena kalau dia hamil, udah asupan nutrisi yang masuk ke tubuh dia itu dominannya masuknya ke janin, bukan lagi ke ASI. Berarti bayinya nggak dapet, akhirnya jadi susu formula deh. Nah ini pentingnya juga jaga jarak. Taib. Nah, Rawa al-Bukhari an Aisyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha rajulun. Bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke rumah Aisyah, tapi di rumah Aisyah ada seorang pria. Ya, fa ka'annahu taghayyara wajhuhu wa ka'annahu kariha dzalik. Terlihat dari rona wajah Nabi nggak suka. Kenapa? Karena ini siapa nih? Kok di Aisyah ada orang, ada cowok, rajulun ini cowok dewasa. Ya, cowok dewasa. Aisyah tahu Nabi nggak suka. Maka Aisyah mengatakan, faqalat innahu akhi. Itu saudara saya. Saudara Aisyah Nabi kenal Abdurrahman bin Abi Bakar. Tapi ini Nabi nggak kenal, ini siapa? Ini saudara sesusuan saya. Maka kata Nabi SAW, unzurna min ikhwanikunna, innama rada'atu minal maja'ah. Coba lihat ke saudara kalian, susuan kalian. Dia nyusu ke ibu susuan kalian atau ke ibu kalian itu kapan? Yang namanya anak menyusui itu minal maja'ah, ketika dia lapar. Ai tuhrimu rada'ah idza kanat fi zaman alladhi yaju' fihi al-insan bi faqdiha wa yashba'u biha. Yaitu seorang anak, jadi nanti susuan bisa menjadikan kemahroman pada waktu si anak lapar, haus. Kenapa? Karena ketiadaan makanan, akhirnya dia nyusu ke ibu susuannya kenyang. Jadi yang dianggap susuan kan 5 kali nih. Syarat pertama tadi apa? 2 tahun. Yang kedua 5 kali susuan yang berbeda. Jadi susuannya itu sampai kenyang bukan 5 kali begini. 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Kapan tuh anak nangis karena lapar dan haus? Disusui. Kapan dia kenyang? Tenang tidur, dilepas tidur. Kalau belum kenyang, dilepas nangis. Kan begitu anak bayi. Nah, berarti ketika dia akan melepas sendiri bahkan ketika sudah kenyang. Ketika dia sudah kenyang, lepas sendiri. 1, pagi hari habis subuh. Jam 9 nyusu lagi. 2, habis zuhur nyusu lagi. 3, sore nyusu lagi. 4, malam nyusu lagi. 5. Berarti sehari saja sudah bisa membuat ya anak sahur. Nah, jadi mesti di bawah 2 tahun. Jadi keliru kalau ada pendapat ya, seorang suami berhubungan badan sama istrinya, kemudian dia istrinya sedang menyusui, diminum ASI istrinya oleh si suaminya, kemudian jadi mahram, enggak terpenuhi syarat. Enggak terpenuhi syarat. Syaratnya mesti terpenuhi dua-duanya. Ya. Mesti di usianya di bawah berapa? 2 tahun. Ini yang ketentuan para fuqaha. Ini dalam adab Syafi'i. Ya. Wa hadza la yakunu illa lisaghir, dan tidaklah ini melainkan ketika si anak tadi dia nyusu lagi lapar terus melepas ketika sudah kenyang, melainkan ketika dia sudah dewasa. Ketika dia masih kecil. Kalau udah dewasa nggak bisa minum susu, gimana? Minum susu pun nggak lagi lapar, nggak lagi haus, kadang iseng-iseng aja. Nah, nyusu. Habis itu udah. Enggak, ini ketika masih kecil. Nah, ini wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ulama mazhab Syafi'i kenapa mesti 2 tahun. Wa Tirmidzi an Ummi Salamah qalat, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Ummi Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, la yahrumu minar radha'ah illa ma fataqal am'a fi sadi wa kana qabla al-fitam wa qala hasanun sahihun. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, susuan tidaklah membuat menjadi mahram, la yuharrimu minar radha'ah illa ma fataqal am'a fi sadi, melainkan air susuan yang nanti itu ketika diminum si bayi memenuhi ususnya. Ini ajibnya Nabi SAW 1500 tahun silam sudah membahas organ tubuh dan fungsi organ tubuh manusia, di mana zaman tersebut zaman kegelapan, ketiadaan teknologi modern yang sekarang baru ada. Nabi sudah mengatakan makanan disimpan di usus. Orang-orang nggak ada yang tahu, belum ada bedah-bedah. Nabi sudah tahu. Ya, tahu dari mana? Nabi nggak bicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang telah diwahyukan. Ya, jadi Nabi bersabda demikian karena wahyu dari Allah. Orang zaman sekarang baru tahu. Sama penelitian. Ya, penelitian. Kapan sih janin berbentuk segumpal daging, baru tahu. Tapi Nabi 1500 tahun silam sudah sabdakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian diciptakan penciptaannya di perut ibunya dalam janinnya itu 40 hari dulu dalam bentuk sperma bapaknya. 40 hari kemudian 80 hari berubah menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian 120 hari alias 4 bulan berubah menjadi segumpal daging. Ya. Para ahli zaman sekarang baru zaman sekarang dapetin. Oh iya. Sehingga di USG di bawah 4 bulan belum bisa dideteksi. Ketika di USG 4 bulan, oh ini udah ada dagingnya. 5 bulan, 6 bulan berkembang sehingga bisa ketahuan jenis kelaminnya. Ya, sebelum itu nggak ketahuan. Ya, tidak tahu. Jadi Islam justru mempertegas teknologi sains. Dan Islam tidak bertentangan dengan sains. Justru sains semakin membuktikan kebenaran Islam. Jadi sains semakin membuktikan kebenaran Islam. Walaupun umat muslim nggak butuh ada sains dulu baru beriman, nggak butuh. Ya, tar dulu saya cek dulu bener nggak nih apa yang dikatakan Nabi? Nggak ada. Sahabat itu sami'na wa ata'na. Apa yang dikatakan Nabi pasti benar. Ya, pasti benar. Karena Nabi tidaklah bersabda melainkan diwahyukan dari Allah. Itu diwahyukan dari Allah. Nah, dan yang namanya disusui sebelum yang disusui anak-anak itu wahada la yakunu illa lisagir. Melainkan ketika dia masih kecil. Ya, dan itu wakana qoblal fitam, itu sebelum disapih. Kapan disapih? Ketika berusia 2 tahun. Nah, wa fisaluhu fi amain, yaitu fitam yakunu bitamamil haulain, disapih sampai usia genap 2 tahun, ya, dan disapihnya itu ketika berusia 2 tahun. Dan juga Nabi sabdakan dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas dari Qutni, la radha'a illa makana fil haulain. Ya, yang tidak ada rodho'ah melainkan ketika si anak tidak ada susuan, tidak boleh menjadikan mahram karena sebab susuan, melainkan ketika si anak sudah belum berusia 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, kalau sudah 2 tahun nggak bisa. Ya. Kemudian wadalla ala istirati ar-radha'at, dalil yang menunjukkan bahwasanya nggak cukup cuma 2 tahun saja, anaknya belum berusia 2 tahun, mesti 5 kali susuan. Nggak boleh baru nyusuin berapa sekali terus jadi mahram, nggak, mesti 5. Ya, mesti 5. Marwa Muslimun, yang diriwayatkan oleh Muslim an Aisyah, dari Aisyah, kana fima anzala minal Quran asyara rada'at ma'lumat. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dahulu fima unzila minal Quran, yang dahulu diturunkan ayat Al-Quran adalah yaitu 10 kali susuan rodoat yuharrimna, yang dapat menyebabkan baru jadi mahram. Jadi awalnya dulu berapa? 10. Iya, 10. Tsumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian ayat tersebut dinasakh, dihapus, dianulir oleh Allah sendiri, dirubah, diganti menjadi 5 susuan
yang mengenyangkan. Fatufi Rasulullah SAW wa hunna fi ma yuqra'u minal Quran. Kemudian Rasulullah SAW wafat, ya, dan perempuan yang haram dinikahi karena susuan itu sudah merujuk kepada apa yang ada di Al-Quran hanya 5 kali. Ya, wa makna maklumat maksudnya, ya, makna susuan yang diketahui ay kullu, ya, radha'ati mumayyizah an ghairiha. Maksudnya adalah maklumat 5 kali susuan tersebut yang terpisah, yang berbeda dari susuan sebelumnya. Tadi dia haus, lapar, disusuin, kenyang, baru 1. Nanti sekian jam kemudian atau berapa hari kemudian disusuin lagi, demikian. Kalau baru 2 nggak boleh. Fahunna mutafarriqat bihaitsu yatruku ar-radi'u as-sadya duna sababin wa la ya'udu ilaihi mimma yadullu ala syab'ihi. Ya. Nah, susuan yang dapat terpisah pada anak yang menyusu berhenti karena dia sudah kenyang dari menyusu tanpa sebab. Jadi udah kenyang dan dia tidak mau menyusu lagi karena sudah kenyang. Nah, itu baru dia bisa jadi mahram. Ya. Warawa Muslimun an Ummi Fadl. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Fadl radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bersabda, la tuharrimur rad'atu awil rada'at awil massah awil massatan. Nabi sabdakan, ya, 1 kali 2 kali susuan itu tidak dapat mengharamkan pernikahan, tidak dapat menjadikan mahram. Apalagi kalau cuman 1 kali massah atau massatan, 1 kali sedotan. Udah nggak bisa. Mesti 5 kali. Kalau sekali nggak bisa. Apalagi cuman sekali hirup, nggak boleh. Ya, jadi keliru ya. Saya pernah dengar juga itu. Ya, katanya kalau suami istri berhubungan badan, kemudian suami bablas menyusu dari istrinya, jadi mahram. Ini keliru. Nggak bisa, ya, nggak boleh. Karena kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya, saya kenyang kok sampai tidur saya nyusu. Usianya berapa? Udah bangkotan ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Taib, barakallahu fiik. Kemudian, ya, wa yasiru zawjuha aban lahu, dan suami dari ibu susuan berarti bapak dari anak susuan. Berarti anak susuan ini perempuan. Berarti suami dari ibu susuan ayah susuan. Ya, ayah susuan. Cuman bedanya apa? Nggak ada waris, nggak ada perwalian. Jadi tuh anak nanti menikah, bapak kandungnya nggak ada, saudara kandungnya nggak ada, kan wali itu apa? Bapak, ayah. Yang kedua, bapak dari ayah, kakek, bukan bapak dari ibu. Yang ketiga, saudara seayah seibu. Apakah abang atau adik? Nah, saudara seayah seibu. Yang ketiga. Yang keempat, saudara seayah, beda ibu. Saudara seayah, baik kakak atau adik. Yang kelima apa? Paman. Paman, saudara, ya, ayah. Saudara ayah. Yang keenam apa? Yang keenam, anak dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki, anak dari saudara laki-laki. Yang ketujuh apa? Anak dari paman, anak laki-laki dari paman yang tadi. Nah, perhatikan, ini wali dalam mazhab Syafi'i. Anak laki-laki boleh nggak jadi wali? Dalam mazhab Syafi'i enggak. Misal janda punya anak laki-laki, ya, ini janda mau nikah, bapaknya nggak ada, walinya nggak ada, punya anak laki-laki. Nggak boleh anak laki-laki jadi wali, kecuali si anak laki-laki itu adalah anak dari mantan suaminya, yang suaminya adalah dulu sepupu dia. Sepupu dia. Jadi dia nikah sama anak pamannya. Sepupu kan bukan mahram. Dia nikah sama anak pamannya, pamannya laki-laki. Berarti terus anak pamannya itu suaminya meninggal atau bercerai.
Kemudian dia menjanda, nikah, diwalikan oleh anaknya. Anaknya ketika jadi wali bukan berstatus sebagai anak, tetapi sebagai wali dari anak sepupu laki-laki. Anak laki-laki dari sepupu laki-laki. Udah itu aja. Ya, pusing. Ibu punya ini enggak sepupu laki-laki enggak? Ada cowok, anggaplah itu suami ibu. Anggap ya. Terus punya anak laki. Terus berpisah sama suami. Terus nikah lagi sama cowok lain. Walinya tuh anak. Boleh, tapi statusnya bukan karena anak laki-laki, tetapi karena punya hak. Memang punya hak walayah perwalian tadi. Dari mana? Dari anak sepupu laki-laki. Anak laki-laki dari sepupu laki-laki. Paham sini ya? Kalau nggak ada wali semua gimana? Walinya berarti wali hakim. Ya, wali hakim. Dan yang namanya wali mesti terpenuhi syarat semua. Muslim. Orang kafir nggak boleh nih. Ada wanita muslimah masuk Islam, dia mu'alafah. Bapaknya yang kafir nggak boleh. Kerabatnya yang laki-laki semua nggak boleh. Ya, muslim, balik, bocil, anak kecil nggak boleh jadi. Nih, saya punya nih adik laki-laki saya nih jadi wali. Wah, belum balik, masih mumayyiz, nggak boleh. Balik, akil, berakal. Orang gila nggak boleh. Ya, nggak boleh jadi wali. Balik, akil. Kemudian apa lagi? Adil. Dia mesti agamis. Minimal sholat. Kalau dia nggak sholat, gimana mau jadi wali? Ya, gimana mau jadi wali? Nah, tuh wali nikah aja mesti berakal. Masa orang gila jadi wali Allah? Itu ya. Ada rame kemarin orang gila jadi waliullah. Sholat enggak. Loh, wali nikah aja mesti berakal kok. Waliullah nggak berakal. Gimana? Yang nggak berakal itu nggak ada taklif, nggak ada pembebanan syariat. Begitu. Memangnya ada orang gila jadi waliullah katanya? Didaku sebagai waliullah, diaku-aku sebagai waliullah. Nggak ada. Dia aja ya orang gila, dia bikin dosa, bikin apa, nggak ada hukum taklif. Rufi'al qalam man salasa, kata Nabi. Pena catatan diangkat dari 3 jenis orang. Salah satunya apa? Anil majnun hatta yaqila. Dari orang gila sampai dia waras. Orang gila dia mau ngapain nggak dosa. Tapi kalau dia merusak hak orang lain, wajib mengganti walinya. Dia nimpuk rumah orang, walinya wajib mengganti. Dia nggak dosa. Ya, dia nggak dosa. Terus orang gila di akhirat gimana, Bu? Orang gila di akhirat, kan dia nggak dosa tuh. Di akhirat gimana? Nah itu nanti diimtihan. Ashabul A'raf, orang nanti mereka itu orang gila. Ya, orang gila. Kemudian orang tuli, nggak dengar. Bukan orang buta. Kalau orang buta dapat taklif. Orang gila, orang tuli, dan orang yang hidup di masa kenabian sebelumnya sudah berakhir, di masa kenabian setelahnya belum hadir, belum tegak hujah. Zaman sekarang nggak ada yang kayak gini. Ini zaman dahulu, nabi sebelumnya nabi sebelumnya sudah nggak ada, nabi setelahnya belum hadir, dia mati. Dia nyembah salah-salah karena nggak ada namanya pemberi peringatan. Ya, kan nggak bisa diazab. Wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah. Dan kami tidaklah mengadab seseorang melainkan kami mengutus dahulu rasul pemberi peringatan. Mesti ada pemberi peringatan dulu. Ya. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna 'ala nasi hujjatun li'alla yakuna 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah utus rasul pemberi peringatan, pemberi kabar gembira, supaya nggak ada alasan lagi bagi manusia untuk berhujjah, mengemukakan alasannya di hadapan Allah setelah diutusnya Rasul. Nah ini Rasul nggak ada. Nah 3 jenis orang ini, yang pertama tadi orang gila, yang kedua orang tuli. Orang tuli itu kehilangan agama. Kalau orang buta cuman kehilangan dunia. Ya, orang buta banyak hafal Quran, ulama banyak buta dari kecil bahkan.
Tapi kalau orang tuli udah dia kehilangan agama. Dan satu lagi tadi jenis manusia yang tadi. Nanti mereka itu diuji oleh Allah untuk menentukan nasib mereka. Kalau di akhirat orang gila waras semua. Ya, waras semua. Nanti mereka diuji oleh Allah untuk masuk ke neraka. Ketika mereka taat, mereka akan masuk ke surga selamanya. Tapi kalau mereka nggak mau, maka mereka masuk neraka selamanya. Allah yang langsung suruh nih Bu, masuk neraka. Mereka mau, berarti mereka taat. Maka masuk surga. Diuji. Ya, kemudian ya disuruh masuk neraka. Nggak mau ya Allah masuk neraka. Masa saya masuk neraka? Berarti ini orang bangkang. Akan dia masuk ke neraka selama-lamanya. Jadi beda Bu, perintah yang Allah perintahkan langsung ketika dilanggar dengan yang lewat Rasul. Ya, iblis kafirnya kenapa? Karena nggak mau ngikutin perintah Allah langsung. Ya, iblis disuruh Allah sujud pada Adam, nggak mau dia. Allah panggil dulu, ya iblis, mamanaka anta sudah lima khalaqtu biyadaya. Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nggak mau juga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggak mau. Wastakbara, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Allah sebut dia kafir. Allah sebut dia kafir. Paham ya? Jadi perintah yang Allah perintahkan langsung itu ketika dilanggar itu dahsyat. Ya, maka orang gila ketika dia udah waras masuk neraka, nggak mau. Oh, ini mengembangkan. Ketika mau masuk surga selamanya. Nggak mau, betulan masuk neraka selamanya. Ya, serem ya. Alhamdulillah waras ibu. Nggak usah mikirin, ibu waras, senang aja, nggak diuji sama Allah kayak gini. Ujiannya sekarang kita di dunia nih. Ya, halal haram udah ada di sekarang nih. Makanya belajar ngaji biar tahu mana halal mana haram, mana boleh mana nggak boleh. Kalau nggak tahu ya nabrak. Ya terus alasan, saya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu mendingan nggak tahu daripada tahu tapi ngelanggar. Enak aja. Ya? Syekh Muhammad bin Abdullah punya pembatal keislaman, punya risalah buku namanya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Di pembatal pamungkas ke-10-nya itu disebutkan al-i'rad aniddin, berpaling dari agama. La ta'alamu, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, masa bodoh. Ya, kemudian dia ngomong enak aja gitu. Mendingan nggak tahu tapi ngelanggar daripada tahu tapi ngelanggar. Ayo, kata dia. Enak aja. Ketika dia nggak tahu karena nggak mau belajar, Allah sifati dia orang yang paling zalim. Allah Ta'ala berfirman di surah Sajadah, wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah, sampai Allah tantang nih, Allah tantang kita, Allah tantang saya, Allah tantang ibu-ibu, Allah tantang semuanya. Dan siapa ayo yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Rabbnya, tsumma a'rada anha, tapi dia malah berpaling. Inna minal mujrimina muntakimun. Kami akan membalas, betul-betul kami akan membalas orang zalim ini. Disifati oleh Allah zalim dan paling zalim, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Terus enak aja bilang begitu. Mendingan nggak tahu tapi melanggar daripada tahu terus melanggar. Ayo. Ya, dia ini tidak tahunya karena malas, berpaling, nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Giliran pelajaran yang lain semangat. Coba ada seminar, tips cari cuan dalam waktu singkat. Daftar, berbayar. Coba lihat Bu, orang-orang yang cuap-cuap jualan apa itulah, motivator. Seharian di hotel, cuma dapat makan siang, breakfast, bayar. Nama bayar apa? Investasi. Sekian juta. Dapat motivasi. Motivasi apa? Motivasi akhirat. Nah, motivasi apa? Biar jualannya laku, biar bisnisnya berkembang, biar jualannya closing, biar ini, biar itu, biar ini, biar itu. Bayar 3 juta. Terus puas. Saya bisa. Kerja.
semangat dia, bayar. Kajian gratis. Gak mau dia. Gak ada waktu. Tapi kalau ada waktu luang, ngaji itu bukan di waktu luang, meluangkan. Oh. Allah Ta'ala berfirman di surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka begitu pintar untuk urusan dunia. Urusan akhirat mereka lalai. Ada orang yang pintar IT. Kalau lagi ngomongin politik, wah jagonya. Kalah Rocky Gerung. Ngomongin politik global, wah dia perang India Pakistan. Wah. Kondisi perekonomian yang lesu gimana biar meningkat? Wah dia jagonya. Ditanya rukun wudu apa? Hah? Rukun sholat apa? Hah? Pembatal wudu apa aja? Bingung. Rukun syahadat apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Bingung. Rukun mandi janabah? Nggak tahu. Bingung. Itu padahal yang ditanya yang krusial, yang mendasar, yang fundamental, yang basic. Gak ngerti. Ya, gak ngerti. Gak usah ditanya 2 syarat menyebabkan mahram dari susuan, gak usah. Kalau itu kan ibu-ibu, tanya aja ke ibu-ibu, jago ibu-ibu ya. Ya Nek ya. Ya kan udah nenek-nenek panggil Nek, ibu ya. Masa panggil sis? Nggak pantes. Ini, iya sis ya. Sis. Nah. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Ini perhatikan ya, makanya mesti ada perhatian ngaji. Nabi SAW sabdakan, Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Allah murka, benci sekali kepada orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ya, dia bodoh dalam urusan akhirat, dibenci. Jangan sampai kita ngerti. Saya bukan melarang kita nggak boleh ngerti urusan dunia, silakan, bagus. Ya, siapa yang ngelarang? Enggak. Tapi jangan sampai itu malah porsinya, pengetahuannya lebih besar daripada urusan dunia mendasar-dasar tadi, yang basic-basic tadi. Kita mau bodoh atau pintar urusan dunia, kita mesti tahu tuh yang basic-basic tadi. Yang basic-basic tadi itu kita mesti tahu. Ya. 6 rukun wudu ada yang tahu? 6 rukun wudu dalam mazhab Syafi'i. 6 apa? 6 rukun wudu. Niat 1. Basuh wajah, tangan dulu. Basuh wajah, muka 2. Masuk kedua tangan hingga siku 3. Mengusap kepala bagus. Membasuh kaki sampai mata kaki, kedua kaki. Terus yang terakhir apa? Tartib atau sesuai urutan. Nah ini baru ngaji ada hasil. Ya, baru ngaji ada hasil. Tapi banyak yang nggak tahu nih gini. Saya mau tanya sama ibu, banyak nggak yang nggak tahu ini? Banyak. Nggak ngerti. Tapi kalau ditanya sama mereka, masalah keduniaan ngerti. Ya, bahkan saking tahunya, ya itu harga-harga di pasaran dia ngerti semua. Cabai sekilo sekian segini. Ya, ayam seekor sekarang gini, naiknya aja dia tahu tuh. Oh sekarang turun harganya. Oh naik sekarang. Mana dapat sekarang? Tahu. Itu penting nggak kita ketahui? Penting juga, boleh. Tapi ada yang lebih penting lagi. Ya, ada yang lebih penting lagi.
Baik, ini penting sekali ya. Makanya hal-hal yang seperti ini jangan disepelekan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa yasiru zaujan lahu aban wa yasiru zaujuha aban lahu. Dan suami dari ibu susuan menjadi ayah dari anak yang disusui olehnya. Ya, li'annahu ya. Kenapa? Karena anak tersebut roda amin labani. Karena anak tersebut ya seakan-akan menyusu dari air susu milik suami ibu susuan. Ya. Ini kan misalnya saya punya istri saya menyusui, ya, kemudian istri saya menyusui anak lain, bukan anak saya, anak tetangga, kayak anak kerabat dia, kayak. Nah, seakan-akan anak tersebut nyusu dari susu saya, kan istri saya punya saya. Nah, itu demikian, ya, bapak susuan. Fa in kana dzakaran shara ibnan lahu min ar-radha, fa ya'khudhu, ya, perhatikan di sini. Kalau anaknya itu, ya, jika anak yang disusui adalah anak laki-laki, maka ia menjadi anak laki-laki sesusuan bagi suami ibu susuan. Ya, fayakhudhu hukma walad. Ya, fayakhudhu hukma waladihi minan nasab. Maka dia akan mengambil hukum anak secara nasab. Wa in kana bintan sarat ibnatahu minar radha. Nah, kalau anak susuan istri saya tadi anak perempuan, maka anak itu seakan-akan putri susuan saya. Fatakhudhu hukma bintihi minan nasab. Maka dia akan mengambil juga hukum, ya, putri saya nih secara nasab. Tapi itu aja, nggak bisa jadi wali. Saya nggak bisa jadi wali, begitu. Paham ya? Nah, nggak bisa jadi waris juga. Ya, kalau dia meninggal saya nggak dapat waris. Kalau dia mau menikah saya nggak bisa jadi wali. Nah, wa yahrumu 'alal murda' at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Anak yang disusui haram menikahi ibu susuan dan turunannya. Ya. Saya punya ibu susuan, berarti turunannya apa? Semua anak yang menyusu ke ibu susuan saya, putri-putri dia, putri dia punya anak perempuan lagi, cucu. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, yahrumu 'ala ar-radhi ay yatazawwaja billati arda'athu. Ya, li'annaha sarat ummuhu min ar-radha, kama yahrumu 'alaihi ay yatazawwaja biman tasaba ilaiha binasabin aw radha. Ka bintiha aw ukhtiha wa ammatiha wa khalatiha wa nahwi dzalik. Lanjut lagi. Tadi mana tuh kan? Ya. Kan kenapa? Itu yahrumu 'ala ar-radhi, si anak susuan haram menikahi ibu susuan dia karena dia sudah jadi ibu susuan, sebagaimana juga dia haram menikahi putrinya, saudarinya. Kalau ibu susuan punya bibi juga haram menikahi bibinya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau ibu susuan punya keponakan, boleh nggak nih, misalkan nih ibu susuan saya punya keponakan perempuan, boleh nggak saya nikahin keponakan ibu susuan saya? Boleh. Kan sepupu statusnya. Sepupu itu bukan mahram. Ya, sepupu itu bukan mahram. Ya, masih ingat nggak mahram itu siapa aja? Ya. Nah, di surah An-Nisa ayat 22-23 itu mahram, ya. Jangan sampai kita bingung mahram itu siapa. Baca ayat itu, surah Nisa ayat 22-23. Kalau ibu-ibu mahramnya berarti bapak ke atas, bapak ibu kakek. Kalau kakek punya bapak lagi, lah itu. Ya, terus bapak ke bawah. Jadi mahram itu disebabkan karena 3. Mahram disebabkan karena 3. Nasab, susuan, musyaharah. Musyaharah itu apa? Karena kita pernikahan. Ibu menikah dengan suami ibu, berarti bapak mertua ibu mahram ibu. Nah, itu sebab musyaharah. Kalau nasab jelas ya, anak ibu, bapak ibu, saudara ibu, ya, keponakan laki-laki ibu. Itu karena nasab. Karena susuan paham ya. Nah, karena musyaharah. Ya. Saya menikah dengan istri saya.
Berarti ibu mertua saya adalah mahram saya. Ya, mahram saya. Mahram saya selama-lamanya. Perhatikan ya, kemahraman dengan ibu mertua itu cukup dengan akad. Beda kemahraman dengan anak tiri perempuan, itu kalau sudah menggauli ibunya yang dinikahi. Perhatikan gak sih? Nih, misal kalau misal yang nikah saya aja contohnya, gitu kan? Misal saya menikah dengan seorang gadis, ya, seorang gadis. Gadisnya ternyata punya ibunya lebih cantik. Ada kemungkinan begitu kan? Pas saya nikahin, wah ternyata ibu mertua saya lebih cakep. Mumpung belum saya gauli, saya cerai aja, biar nikah sama ibu mertua. Boleh nggak? Nggak bisa. Dengan akad ibu mertua mahram selama-lamanya. Makanya bejat sekali kalau ada orang berzina, zinanya sama ibu mertua. Naudzubillah. Ada orang berzina, zinanya sama bapak mertua. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Itu bejat sekali. Karena cukup dengan akad mahram selamanya. Ya, cukup dengan akad. Tapi kalau putri nikah nih, saya sama janda. Pas habis akad, anaknya lebih cantik. Boleh nggak nikahin dengan ibunya meninggal atau bapaknya atau dicerai? Nggak boleh. Bisa dengan dengan syarat belum menggauli istri tadi yang janda. Paham nggak sini? Saya misalnya nikahin perempuan janda, baru akad mati istri. Punya anak perempuan, boleh turun apa tuh? Turun ranjang mah adek kakak itu. Ya. Nah, dengan sebab musyawarah ada yang haram nikah selamanya, ada yang permanen. Ada yang mu'abbad, ada yang mu'aqqad. Yang mu'abbad yang selamanya. Yang sementara yang namanya mu'aqqad. Yang mu'abbad tadi anak tiri tapi ibunya sudah digauli oleh suami. Berarti mahramnya mu'abbad. Misal seorang pria menikah dengan janda. Jandanya punya putri. Terus istrinya meninggal, yang mantan janda ini, atau dicerai. Tapi sudah berhubungan badan, maka putrinya mahram selamanya. Mahram selamanya apa lagi? Mertua. Itu namanya mu'abbad. Ada yang namanya mu'aqqad. Mu'aqqad sementara. Apa itu? Pertama, ipar. Yang kedua apa? Keponakan atau bibi dari pasangan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh nikahi ipar, gitu kan? Nggak boleh. Misal seorang suami, seorang pria menikah dengan perempuan. Perempuan ini punya saudari, jomblo atau janda, nggak boleh dia nikahi kecuali istrinya meninggal atau istri bercerai. Kalau meninggal iya, tapi kalau bercerai jarang saya dapetin, gitu ya. Ini cerai nih sama istri, terus nikah sama itu jarang itu. Kalau ada boleh, tapi ya begitulah ya. Nah, ada. Tapi boleh itu. Paham sini ya? Nah, yang kedua yang itu kemahramannya sementara, yaitu apa? Sampai istrinya ini meninggal. Ya. Yang kedua adalah antara bibi dengan keponakan. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, la yujma'u. Tidak boleh dipoligami antara antara seorang wanita wa ammatiha wa khalatiha. Antara seorang wanita dengan bibinya. Bibi dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Jadi seorang pria menikah dengan wanita. Wanita ini punya keponakan perempuan. Nggak boleh saya poligami ya. Saya mau nikahin keponakan kamu. Nggak boleh. Sama nggak bolehnya ketika dia mau menikah dengan saudari istrinya. Nggak boleh. Ya. Kecuali istrinya udah meninggal atau dicerai, baru dia boleh nikah dengan keponakan atau bibinya. Gitu. Paham sini ya? Nah itu. Jadi ada yang namanya pengharaman. Jadi dengan sebab mahram itu ada 3. Susuan, nasab, dan mushohar. Mushohar itu tuh karena pernikahan.
Ya, karena pernikahan. Besan boleh nggak nikah? Besan. Nih, misal bapak saya menikah dengan ibu mertua saya, boleh nggak? Boleh, nggak ada hubungan sama mereka. Bapak saya duda, ibu mertua saya janda, nikah boleh. Begitu. Atau contoh yang lain lagi yang bukan mahram. Pria duda bawa anak, nikah sama janda bawa anak. Anak pria laki, anak yang cewek bukan mahram. Bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Nah, begitu. Yang anak laki mahramnya hanya ibunya. Ibu itu perempuan. Ya. Kenapa? Karena udah istri bapaknya. Janda bapak, walaupun bapak yang meninggal nggak boleh dinikahin. Di masa Nabi SAW ada orang yang nekat menikahi janda bapaknya, dibunuh oleh Nabi. Ya, nggak boleh. Begitu ya. Taib, nggak boleh. Taib. Paham sini ya? Nah, di masyarakat kita banyak yang nggak paham kayak gini, sehingga asal-asalan. Ya, asal-asalan. Terus alasan kan nggak tahu, enak aja. Syariat udah ada, kenapa nggak belajar? Nah, kenapa nggak belajar? Kan nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa dong, enak aja. Dosanya bisa jadi lebih double. Ya, kenapa? Karena nggak mau belajar, dia berpaling dari agama. Begitu. Udah nggak belajar itu dosa. Apalagi dengan dia melakukan hal yang dilarang. Nah, lanjut lagi. Ya. Wa yahrumu 'alaiha tazwiju ila murda'. Ya. Wa waladihi. Kemudian juga diharamkan, ya, jadi ibu susuan haram menikah dengan anak susuannya dan anak dari anak susuannya. Ya. Duna man kana fi darajatihi. Bukan keturunan yang sejajar dengannya. Au a'la tabaqatan minhu, atau yang atau yang berada di atasnya. Kayak tadi, ya, perhatikan. Maksudnya ibu susuan haram menikah dengan anak yang disusuinya karena dia sudah jadi anaknya dia, seperti anak kandungnya. Begitu. Ya. Taib. Nah, ini perhatikan di sini ya. Ibu susuan juga haram menikah dengan keturunan dari anak susuannya. Begitu. Misalnya saya punya anak laki-laki. Boleh nggak anak laki-laki saya menikah dengan ibu susuan saya? Nggak boleh. Ya, itu sudah jadi kayak cucu. Anak laki-laki saya boleh nggak menikah dengan putri ibu susuan saya? Nggak boleh. Seperti keponakan dan tante dan bibi. Ya, barakallahu fikum. Seakan-akan ibu susuan saya menjadi nenek dari anak saya. Ya, barakallahu fikum. Namun duna man kana fi darajatihi. Ya. Namun bukan kalau yang, ya, apa namanya? Bukan turunan yang sejajar dengannya atau yang berada di atasnya. Au a'la tabaqatan minhu. Ka akhi wa bani ammi li'annahum, nih misalkan begini. Ibu susuan saya menikah dengan bapak saya boleh enggak? Boleh. Ya, karena di atas saya. Ya, bukan di bawah saya. Bawah saya maksudnya hasil keturunan saya. Ibu susuan saya menikah dengan bapak saya boleh. Wa akhi. Ibu susuan saya punya abang kandung. Misalkan, saya punya ibu susuan. Ibu susuan saya boleh nggak menikah dengan kakak laki-laki saya? Boleh. Yang nggak boleh yang keturunan saya. Paham sini ya? Saudari susuan saya, kakak saudari, nih misalkan nih, ibu susuan saya punya anak perempuan, boleh menikah dengan abang kandung saya atau adik saya atau bapak saya. Paham sini ya? Baik. Ya. Li'annahum ajanib anha. Karena kenapa? Karena tadi bapak saya, abang saya itu ajanib,
pria asing, non mahram bagi ibu susuan saya. Ya. Dan mereka tidak menyusu dari ibu susuan saya. Ya. Atau yang di atas saya tadi ya, bapak saya, paman saya itu juga demikian. Itu bisa dipahami sini ya. Bisa dipahami ya. Ini gampang ini memahaminya. Jadi yang mahram hanya saya dan yang di bawah saya. Adapun yang sejajar dengan saya atau di atas saya enggak. Saudara saya itu enggak bisa. Itu bukan mahram dari ibu susuan atau saudari sesusuan saya. Paham sini ya? Baik. Nah, sekarang kita bahas berikutnya mengenai nafkah. Ini penting, ini mengenai nafkah keluarga. Ya, mengenai nafkah. Nafkah. Perhatikan. Anak laki-laki dinafkahi oleh orang tua sampai dia balik. Anak perempuan dinafkahi orang tua sampai dia menikah. Ya, jadi anak laki-laki sampai dia balik. Lah terus anak laki-laki saya, anak laki-laki kita sudah usia 17 tahun, SMA, kuliah, masih dinafkahin juga. Ya, gitu ya. Gimana nih? Nah, sebenarnya kalau dulu di masa dulu anak udah balik ya dilepas. Ya, dilepas. Mereka boleh menikah. Mereka kalau udah balik ya nikah. Tahu ibu sahabat Amr bin As, pernah dengar gak? Amr bin As. Dia punya anak laki-laki, nama anak laki-lakinya Abdullah bin Amr bin Al-As. Jarak antara Amr bin As dan anaknya Abdullah berapa tahun? Ada yang tahu? 13 tahun. Gitu. 13 tahun. 13 tahun. Kalau ibu punya anak laki-laki dulu, ya, anak laki-laki ibu usia 13 tahun ibu dapat cucu, sekarang ibu udah jadi nenek moyang mungkin. Nenek moyang. Udah punya 7 turunan tuh, lihat sendiri tuh. Itu 7 turunan saya pertama, yang kedua, ketiga, keempat, 5, ke-6, ke-7. Udah jadi nenek moyang gitu. Ya, dulu di masa ya nggak usah dulu lah. Ya, belum lama ya. Ibu saya aja, nih ibu saya nih. Ibu saya menikah itu usia 13 tahun. Ibu saya, ibu kandung saya, ibu saya, ya masih kecil, ya kan udah balik haid. Nah, iya, ibu saya menikah, ibu kandung saya 13 tahun. Ibu saya, nggak usah contoh yang lain, ibu saya sendiri 13 tahun, ya. Dan Amr bin As, jarak antara dia dengan anaknya 13 tahun. Dia menikah usia berapa? 11 tahun. 11 tahun. Masya Allah. Hah? Saya kalau nerapin gini juga sudah punya cucu. Nah ini ya. Jadi salaf dahulu ketika anaknya balik, yaudah cari nafkah sendiri, nikah. Tapi sekarang anak-anak kita ibu-ibu yang laki-laki, iya, mereka mau cari kerja nggak dikasih sama ibu kan? Dikasih nggak? Terus sekolah dulu kamu SMP, dari SMP, SMA, pas mau SMA, mama saya mau nikah, kuliah, saya mau kerja, tidak dulu, udah. Berarti ketika mereka masih menerima nafkah, ya wajar. Orang nggak dikasih orang tuanya kerja, nggak dikasih orang tuanya nikah, ya akhirnya mereka bekerja. Tapi dalam pembahasan zakat, anak yang sudah balik tidak sah dizakati oleh orang tuanya, dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya, kecuali dengan izin dari si anak yang balik tadi. Nah, ini dalam pembahasan zakat. Ibu punya anak laki-laki kan? Yang belum kerja? Ibu mungkin dibayarin sama suami ibu ya. Ya, itu mesti minta izin ke anak dulu. Boleh nggak dibayarin nih zakat kamu? Ya, dia baru sah. Kalau nggak sah.
Kenapa? Karena mereka sudah balik. Karena mereka sudah balik. Ya. Nanya izin, bukan ngasih tahu. Selama ini ngasih tahu. Ngasih tahu gini, zakatnya udah Bapak bayarin ya. Itu info. Hah? Izin. Ya. Bukan info. Itu mah info. Nah, kalau info enggak. Ya. Nah, itu. Jadi mesti izin. Mesti izin. Tayyib barakallahu fiik. Nah, kemudian di sini ya mengenai nafkah ini nafkah pembahasan yang sangat penting ya. Sebentar. Saya mau tambahin dari hadis-hadis di Bulughul Maram ya, mengenai hal ini, yaitu pembahasan tentang nafkah. Ya. Dan nafkah ini hadis pertama kali dibawakan oleh Al-Hafidz, hadis dari ya Hindun, dari Aisyah dari Hindun. Hindun ini istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ya mungkin dia bukan pelit ya, tapi dia itu ngirit. Hanya ngasih ya pas-pasan, tetapi di mata istrinya itu nggak cukup. Kata Hindun, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Ya, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini rada syahih. Ya, gitulah. Ya. Kalau dia ngasih nggak cukup buat nafkah saya dan anak saya. Illa akhadtum min malihi bighairi ilmi. Melainkan saya ambil diam-diam tanpa sepengetahuan dia. Ya. Nafkah yang mencukupi. Yang mencukupi itu sehari. Misalkan tinggal di Bekasi. Zaman sekarang udah bukan zaman si Wiwi, sekarang zaman si Wowo. Ya. Ini di zaman si Wowo ini. Ya. Sehari 50.000 lah banter. Anak 3, pagi aja nasi uduk atau masak lah, beli gas segala macam, 50.000 itu udah ngepres. Ya. Suaminya ngasih 30.000, irit-irit ya, kalau ada sisa tabung. 30.000. Makan sehari, nggak ada kewajiban mesti 3 kali. Ya boleh 2 kali lah, 2 kali atau 3 kali. Umumnya di sini berapa? 3 kali. Ya. Kita ngikutin tuh, ada dinner, breakfast, lunch, ikut-ikutan 3 kali. Padahal kita makan di kala lapar aja. Ngapain mesti ngikutin pagi ini? Padahal masih kenyang, pokoknya mesti makan pagi. Malam, mesti makan malam. Ya udah kenyang ya udah nggak usah. Ya. Nah, ya kurang lah nafkah segitu. Ya kurang nafkah segitu, berarti kurang. Nah. Suaminya bukan orang yang tidak memiliki harta, fakir, ada. Nah, ini Hindun ngambil diam-diam. Tapi sesuai ngambilnya dikasih 30.000 kata Hindun. Ini misalkan ya, ini ya cukupnya 50.000, cuman kasih 30. Hanya boleh ngambil 20. Jangan langsung, sekalian aja dong ngambil pego. Ini zalim namanya. Mencuri itu. Ya. Tayyib barakallahu fik. Fahal alayya min dzalika min junah? Apakah saya dosa kayak begitu? Kata Nabi, khudhi min mali bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Ambil yang sesuai aja untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu. Udah itu aja. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi itu nafkah yang wajib bagi seorang suami untuk dia nafkahi istri dan anaknya yang sekedar mencukupi. Nah, dalam mazhab Syafi'i, si istri sebelum dia peristri, si suami tahu, calon suami, istrinya itu biasa ngopi.
Kalau nggak ngopi puyeng. Berarti nafkah kopi wajib nggak? Wajib. Nah, ini diterangkan oleh Al-Malibari di kitab Fathul Mu'in. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi wajib. Skincare. Nah. Dan nenek-nenek pakai skincare. Oh iya dong, ya nggak Bu? Enggak. Nah, air cucian beras, waduh udah putuhnya ntar. Nah, ini juga ya suami membelikan gitu. Namun yang sekedar mencukupkan aja. Lebih dari itu, iPhone-nya mana? Oh itu nggak wajib suami. Ya, makanya ketika suami ngasih ke ibu-ibu lebih dari itu, pandai-pandai bersyukur. Ya, ingat kebaikan suami. Banyak ngasih yang itu bukan kewajiban dari suami. Ya, jilbab aja sekian merek. Padahal yang diwajib oleh suami memberi pakaian. Pakaian sepekan berapa? Pagi pakai, besok ganti, yang ini dicuci ya paling 3-4 pasang lah, 5 lah. Sekarang pakaian lihat 5.000, dominan pakaian siapa? Belum sendalnya, belum tasnya, ya, belum handphonenya, belum pulsanya, belum wah, dikasih motor lagi. Berarti banyak kebaikan, banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur. Nah, kemudian wanafaqatul ya abudain minal ahli wajibatun lil walidain. Ya. Nafkah dua tulang punggung keluarga itu wajib ya. Dua tulang punggung keluarga amudain minal ahl itu wajib memberikan nafkah. Jadi anak itu wajib memberikan nafkah kepada para orang tua. Ya, jadi wajib memberikan nafkah, maksudnya wajib memberikan nafkah yaitu ayah ibu, kakek nenek kepada anaknya. Kakek nenek wajib memberikan nafkah kepada cucunya kalau cucunya ini yatim. Ya, cucunya ini yatim. Maka wajib dinafkahi oleh si kakek. Demikian pula wali. Ya, misal nih Bu, ya, ini di Indonesia ini nggak berlaku kayak gini. Seorang kehilangan ayahnya, dia masih kecil, yatim. Yatim itu apa sih? Orang yang mati ditinggal ayah dan kadang dia belum balik. Habis itu dia anak yatim yang nafkahin siapa? Biasanya ibunya, kan begitu? Padahal yang wajib menafkahi adalah walinya. Walinya siapa? Berarti kerabat bapaknya. Siapa? Kakeknya. Apalagi ini anaknya yatimnya ini perempuan. Walinya siapa nanti? Kakeknya. Terus kalau enggak, pamannya. Jangan dibiarin ibunya pontang-panting jadi single parent. Begitu. Untuk nafkahin begini. Nah, diterangkan di sini al-usul al-furu' fahuma amuda an-nasab di annahuma al-asubih. Maksudnya keturunan asal, keturunan cabang. Jadi wajib itu. Ya. Wajib di sini keturunan asal, keturunan cabang. Keturunan asal maksudnya gini, atas, keturunan cabang bawah. Ya, keturunan asal misalkan kalau saya punya anak, saya wajib menafkahi anak saya. Keturunan bawah, saya ini keturunan bawah. Kalau saya punya ibu saya fakir, maka saya wajib menafkahi ibu saya atau orang tua saya. Nah, ini wajibatun lil walidain. Nah, itu paham sini ya. Maksudnya orang tua adalah keturunan asal dari pihak ayah ibu, memberi nafkah gitu ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Rabbmu telah memberikan keputusan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan berbuat baik pada orang tua ialah menafkahi mereka ketika mereka sudah tidak mampu. Ya.
Nah, ini pembahasan nafkah ini panjang. Wa amal walidun fatajibu nafaqatuhum bi syartain al-faqru waz zamanah amal faqru wal junun. Nah, ini kita ngaji sampai jam 11 ya? Iya. Biasanya soal jawab jam berapa? Setengah 11. Nah, ini udah setengah 11. Berarti kita cukupkan soal jawab aja sekarang deh. Jadi pembahasan nafkah kita cukupkan karena pembahasan nafkah ini panjang. Ya, nanti insya Allah kalau ada waktu kita bisa lanjutkan lagi pembahasan nafkah ya bagi ya teman-teman ibu-ibu ya yang mau bertanya silakan. Yo Ustaz. Ayo Ustaz. Contoh kasus keluarga saya ini. Ayah saya cepat meninggal. Ibu saya besarkan kami itu orang dengan segala kekurangan. Adik kakak. Berhakkah kami memaksa saudara dari ayah untuk membiayai kami sementara ibu saya harus kerja keras? Ada hak enggak kami memaksa saudara dari ayah kami untuk membiayai kami? Itu Ustaz. Ya, afwan. Ya, kewajiban dari para wali ialah menafkahi tadi keponakannya. Pertamanya yang wajib menafkahi kakek, ayah dari bapak. Ternyata kakek yang meninggal, tersisa paman, saudara dari ayah. Maka mereka wajib menafkahi keponakannya. Tapi ternyata mereka memiliki tanggungan juga, anak juga. Itu tidak gugur dari mereka. Ya, sebagaimana perwalian juga tidak gugur. Misal dari anak ini ada anak perempuan. Dia nggak bisa bilang, saya juga punya anak perempuan, saya mesti mewalikan putri saya. Emangnya dia nggak boleh mewalikan keponakannya? Boleh. Berarti, ya, maka boleh minta nafkah kepada paman. Kenapa? Karena mereka yang berkewajiban, bukan ibu, bukan perempuan. Tetapi karena kita tidak, jauh dari seperti ini. Ya, jauh dari ilmu seperti ini, akhirnya seakan-akan pamannya bahkan kasihan itu, ya, kasihan itu, ya, kasihan, cuman bisa kasihan aja, ya, cuman bisa kasihan aja, ya, ini juga ya. Nah, misal si anak ini masih kecil-kecil. Bapaknya meninggal, masih kecil-kecil. Harta si anak bagiannya itu dipegang oleh siapa? Oleh wali, bukan oleh ibu. Oleh wali, bukan oleh ibu. Wali ini siapa? Pamannya. Ya, pamannya yang megang, yang jagain untuk nafkah anak-anak ponakannya itu. Nah sekarang paman-paman ya karena kita jauh dari hukum Islam seperti ini. Pertama, karena negara kita tidak mengadopsi hukum Islam. Kalau hukum apa yang diadopsi di negara kita? Hukum apa Ustaz? Hukum syaitan ya, hukum Belanda, hukum ini. Ya udah, akhirnya nggak memperdulikan. Minimal kalau tidak belajar, negara yang mengakomodir. Aturannya begini kalian. Negara yang mengakomodir, kalian harus seperti ini ketentuannya. Jadi ketika seorang pria meninggalkan anak-anak, negara yang langsung nyuruh para paman untuk kelola harta bagian waris kepada keponakannya. Bukan ibunya dapat bagian sendiri. Ya, ibunya dapat bagian sendiri. Perhatikan ya, nanti yang nafkahin siapa? Tapi sekarang ini jauh. Akhirnya ibu seakan-akan semua di ibu. Akhirnya ibu jualan, ibu ini pontang-panting. Kalau zaman sekarang Gojek bahkan, kasihan demi menafkahi anak-anaknya, dia single parent, ya harusnya, nah itulah. Nah jadi ada kewajiban, ya ada kewajiban nggak dari si paman atau si paman nggak peduli, bolehkah bagi para keponakan untuk minta nafkah? Boleh, ya boleh. Barakallahu fikum.
Jika anak-anak tidak memiliki bapak, kewajiban nafkah ada pada para wali. Ya, para walinya. Ini disebutkan di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, diterangkan oleh para fuqaha. Ya. Jadi kerabatnya itu yang bertanggung jawab membiayainya. Mereka kerabatnya itu bertanggung jawab. Mereka urunan membiayai ini. Ya, dalam hukum Islam seperti itu memang. Jadi nggak ada individualistis. Nih kalau ada nih ya hukum Islam, orang yang membunuh, ya membunuh kan ada 3 macam. Membunuh dengan sengaja dikisos. Membunuh tidak sengaja dan serupa dengan sengaja itu nanti tidak dikisos, tetapi ada 2 kewajiban. Pertama, kewajiban kepada Allah bebasin budak. Kewajiban untuk ditunaikan kepada keluarga korban yaitu bayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Atau uang. Kalau unta kan nggak ada di Indonesia. Beli unta di mana? Di Taman Safari kan dijual. Ya, juga nggak nyampe 100. Ya udah uang senilai unta. 1 ekor unta dewasa itu 40 juta. Kali 100, 4M. Saya terangkan ini berdasarkan ketentuan fikih ya. Ini perhatikan. Siapa yang bayar si fulan membunuh secara tidak sengaja? Dia tidak dikisos. Dia bayar diat kepada keluarga korban. Siapa yang bayar? Keluarga dari si fulan. Keluarga dari si fulan ini. Si pembunuh ini yang gak sengaja ini. Mereka patungan. Memang seperti itu ketentuannya. Gak ada individualistis dalam Islam. Ya. Jadi kita nih, ibu-ibu punya ponakan, ibu-ibu punya om. Nah, itu ada hubungan. Maka ini penting ini menjalin silaturahmi. Ya. Penting juga menjalin silaturahmi seperti ini. Agar tahu kita itu siapa kerabat kita. Nah, di masa jahiliyah dulu, di masa jahiliyah yaitu keluarganya Nabi Bani Hashim itu melindungi Nabi padahal mereka kafir. Bahkan ketika mereka berencana membunuh Nabi, idenya Abu Jahal apa? Semua suku ngirim pembunuh supaya kalau Nabi dibunuh nanti ya keluarganya Nabi akan kesulitan menegakkan kisos. Menegakkan kisos. Cukup bayar diat aja. Di masa jahiliyah udah ada tuh syariat itu bayar diat. Sekarang nggak ada diat, lebih jahiliyah daripada jahiliyah dulu gitu nanti sekarang. Kalau orang bunuh udah, kalau sekarang kan gitu. Kalau dulu bunuh kisos bahkan sebelum masa Islam. Ya, kalau orang bunuh dikisos. Kalau sekarang bunuh ya udah. Cincai hakim paling 3 tahun, itu juga nggak tahu di penjara apa di mana. Dapat remisi lagi. Allah musta'an. Nah, kembali lagi ke kasus. Ya, berarti ketika si anak itu tidak memiliki harta, orang tuanya juga miskin, ya, nggak banyak ngasih warisan, ya, maka yang berkewajiban untuk menafkahi anak-anak ini adalah para kerabatnya, para walinya, itu paman-pamannya. Paman-pamannya nggak peduli, mereka berdosa, ya, mereka berdosa. Paman-pamannya nggak peduli. Nah, sekarang gimana nih udah terlanjur? Ya udahlah kita maafkan. Biar itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau sekarang gitu. Tapi boleh nggak kalau kejadian serupa nanti terulang kita ingatkan paman-paman? Boleh. Ya, kita ingatkan. Nah, tapi tadi dengan ketentuannya anak-anaknya belum balik. Anak-anak yang namanya anak yatim kan belum balik. Ya, belum balik. Nah, berarti si paman, para paman ini. Baik, ada yang lain silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan dari hadis menyatakan bahwa pena diangkat atas 3 orang, Ustaz, ya. Salah satunya orang gila. Iya. Nah, bagaimana kondisinya dengan orang yang idiot, istilahnya yang dia kurang, jadi dia nggak bisa berpikir dengan normal gitu. Itu Sama. Itu juga tergolong gitu.
Orang gila dilihat kapan gilanya. Ada orang gila setelah kampanye gila. Berarti sebelum kampanye dia waras. Dia yang digolongkan gila, artinya tidak ditaklif segala perbuatan dia hanya ketika masa setelah dia gila. Nyalek umur 50, balik usia 10. Berarti 40 tahun bercampur tuh dosa, pahala itu akan dihisap 40 tahun itu. Gila umur 50, mati di umur 55, 5 tahun aja itu yang itu. Ya. Jadi gila yang dimaksud dengan tidak ditaklif, diangkat pena, ya, itu yang gila yang memang dia tidak ada. Dari awal tidak ada taklif. Dari kecil dia gila. Nah, termasuk yang idiot juga demikian. Ya, yang safih, yang idiot demikian. Ya, ini idiot yang memang dia nggak mampu berpikir. Ya, idiot itu bukan jahil ya, bodoh, bukan jahil. Kalau jahil itu kan obatnya 2. Ya, obatnya cuma bertanya dan belajar. Obatnya cuma belajar dan bertanya. Dia belajar itu medianya banyak, ngaji, hadir kajian, membaca, atau dia bertanya. Nah, orang idiot nggak bisa belajar, nggak bisa tanya. Nanya juga dijawab kagak ngerti. Ya, sampai yang dasar-dasarnya nggak paham, nggak ngerti dijelasin dulu aho aja. Itu memang mentalnya terbelakang. Ya, tapi barakallahu fikum. Yang lain silakan. Ada yang bertanya lagi? Cukup kali ya? Iya Bu. Siapa aja yang kalau sepupu laki-laki dari ayah boleh menjadi wali kita? Sepupu Laki-laki dari ayah, misalkan boleh. Berarti Boleh. dia tidak boleh menikah dengan kita. Boleh. Tapi dia boleh jadi wali. Oh, jadi ganda ya? Dia boleh menikah. Sepupu itu bukan mahram. Di surah An-Nisa ayat 22-23 itu tidak ada sepupu. Tapi dia boleh jadi wali. Kenapa? Statusnya anak paman. Anak paman. Begitu. Ya. Iya. Dia boleh menikah. Ada yang lain? Silakan. Kalau saudara tiri beda ibu, Beda. jadi wali. Beda ibu, tapi satu bapak. Iya. Boleh. Ya. Itu bukan tiri, Bu, kandung. Beda ibu. Satu bapak kan? Kandung. Misal, nama bapaknya itu Muhammad, kita bin Muhammad. Saudari kita yang beda ibu, binti Muhammad, sama. Itu kandung. Satu bapak. Ya, satu nasab itu. Jadi wali. Nah, itu. Justru yang nggak boleh jadi wali, walaupun mahram, beda ibu, beda ayah, tapi satu ibu. Ya, ini misal ya, tapi ini nggak kejadian, contoh aja. Ibu saya nikah setelah meninggal bapak saya, menikah dengan pria lain, lahir anak perempuan. Dia satu ibu sama saya kan? Saya boleh jadi wali? Nggak bisa. Kenapa? Karena bukan dari bapak. Gitu. Perwalian itu dari bapak, bukan dari ibu.